لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يقول ربنا جل جلاله في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال جل وعز: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار. عباد الله، sidang salat Jumat rahimani Allah wa iyyakum. Allah Jalla wa Ala telah berjanji di dalam banyak ayat Al-Quranul Karim bahwasanya Ia akan mengokohkan agama kita apabila kita benar-benar merealisasikan perintah-perintahnya. Dan tentunya seburuk-buruk yang muslim pasti menginginkan agamanya ini kokoh, agama yang kuat, agama yang mulia. Dan Islam ini memiliki wibawa di dalam hati mereka musuh-musuh Allah yang syarrul bariyah. Allah Jalla wa Ala berfirman: wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus salihat la yastakhlifannahum kama istakhlafa alladhina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladhi irtadha lahum ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. Allah Jalla wa'ala telah berjanji kepada mereka yang beriman dan beramal saleh. Apa janjinya Allah untuk mereka? La yastakhlifannahum kama istakhlafa alladhina min qablihim. Allah akan menjadikan mereka sebagai penguasa dunia, yang menguasai dunia, sebagaimana Allah Jalla wa'ala telah menjadikan umat-umat sebelum mereka sebagai penguasa-penguasa di dunia ini. Janji Allah yang kedua untuk mereka: wala yumakkinanna lahum dinahum. Dan Allah akan kokohkan agama mereka sehingga tiada agama yang lebih kuat, yang lebih kokoh daripada agama mereka, irtadha lahum, yang telah Allah ridhai sebagai agama di sisinya. Janji Allah yang ketiga untuk mereka adalah wala yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna. Allah akan gantikan rasa takut mereka dengan rasa keamanan. Apabila sebelumnya mereka selalu di dalam ketakutan, kegelisahan, akan dibantai, dibunuh oleh musuh-musuh Allah, maka Allah katakan wala yubaddinanna lahum min ba'di khaufihim amna.
Rasa takut yang sedang menimpa mereka akan Allah hilangkan dan Allah gantikan dengan nikmat keamanan. Namun apa syaratnya jamaah? Apa syarat yang Allah tentukan untuk mendapatkan janji-janjinya yang begitu mulia dan mahal di atas ini? Allah katakan syaratnya adalah ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a. Mereka mentauhidkan aku dan mereka tidak melakukan dosa kesyirikan sedikit pun kepada aku dengan apapun. Maka bagaimana mungkin kaum mukminin Allah jadikan sebagai penguasa-penguasa dunia, agama mereka kokoh dan ada kewibawaan di dalam hati-hati musuh-musuh Islam, sedangkan agama mereka sendiri tidak mereka amalkan. Tauhid yang karenanya mereka diciptakan oleh Allah justru mereka tidak merealisasikannya. Kesyirikan yang merupakan sumber segala malapetaka dan keburukan dunia dan akhirat justru mereka lakukan dan mereka anggap sebagai ritual-ritual Islami. Bahkan mereka melakukan kesyirikan demi mendapatkan pertolongan dari Allah alasannya. Padahal Allah katakan ya'buduna li la yusyrikuna bi syai'a. Aku akan kuasakan mereka kepada dunia ini. Aku akan kokohkan agama mereka. Dan aku akan berikan nikmat keamanan kepada mereka setelah sebelumnya mereka berada di dalam ketakutan. Ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a. Syaratnya mereka mengesahkan aku dan mereka tidak melakukan kesyirikan kepada aku. Hari ini betapa banyak kaum mukminin menyembelih untuk selain Allah, menyembelih untuk laut, menyembelih untuk jin. Setiap kali dia membangun suatu bangunan, apakah itu rumah, toko ataukah yang lainnya, maka sebagian mereka menyembelihkan seekor hewan, kemudian darahnya mereka alirkan di atas pondasi bangunan-bangunan mereka tersebut dengan harapan agar jin penjaga tempat tidak mengganggu mereka. Padahal Allah Jalla wa'ala berfirman, Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Qul, katakan kepada umatmu, perintah dari Allah kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, katakan kepada mereka, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sampaikan kepada umatmu wahai Muhammad bahwasanya salat, sembelihan, hidup dan matiku hanya untuk Allah Rabbul Alamin semata, la syarikalah, tiada sekutu bagi Allah dalam hal itu. Sekarang sebagian kaum muslimin kalau demi perkara dunia dia berani mati, demi pacar dia berani mati, demi komandannya dia berani mati, demi institusinya dia berani mati dan mengatakan harga mati. Tetapi demi Allah dia pengecut. Pengecut tidak berani sholat, tidak berani izin sholat ke komandannya, takut dimarahi oleh komandannya. Tidak berani izin untuk sholat karena sedang ngopi dan kawan-kawannya. Sedang berolahraga, azan dikumandangkan, enggak berani pergi meninggalkan kawan-kawannya yang sedang berolahraga untuk sholat. Malu, padahal dia muslim, kawan-kawannya juga muslim, tetapi bisa-bisanya dia malu ketahuan sholat oleh kawan-kawannya yang muslim juga. Ibadah Allah. Maka jangan pernah berharap agama Islam ini akan selalu berwibawa. Jangan pernah berharap umat Islam akan disegani oleh orang-orang kafir. Jika kita sendiri menghancurkan Islam itu sendiri dari dalam. Salat, tiang agama, justru dihancurkan sehancur-hancurnya oleh mayoritas muslim hari ini. Hanya segelintir kecil dari kaum muslimin yang mau salat hari ini. Sedangkan salat amudul Islam, tiangnya agama. Bagaimana mungkin suatu bangunan akan tegak kuat tanpa tiang dan pondasinya? Di dalam ayat yang lainnya Allah mengatakan, wala yansurannallahu man yansuruh innallaha laqawiyyun aziz. Allah akan benar-benar menolong orang-orang yang menolong agamanya. Hari ini siapa yang mau menolong agama, jemaah?
Bahkan seandainya ada pengumuman pembangunan masjid, banyak orang yang pura-pura tidak tahu ada pembangunan masjid yang membutuhkan sedekah. Sebagian muslim hari ini royal untuk maksiat. Dia dermawan untuk acara konser. Dia dermawan untuk acara perzinahan, perjudian, kesyirikan dan kebid'ahan. Tetapi dia bersikap pelit untuk pembangunan rumah Allah, untuk agama Allah. Kalau anaknya melanjutkan pendidikan akademik, ilmu dunia, maka dia siap berkorban bekerja dari pagi sampai malam untuk bisa membayar SPP anaknya. Tetapi begitu anaknya masuk ke tahfiz Al-Quran, masuk ke pesantren yang di sana dia dididik dengan Al-Quran dan As-Sunnah, terlalu mahal SPP-nya Ustaz. Bahkan sebagian mereka tidak peduli SPP anaknya sudah nunggak bertahun-tahun lamanya. Tetapi untuk anaknya yang kuliah umum, sekolah umum, dia banting tulang jungkir balik mencari SPP untuknya. Ini kualitas iman dan kecintaan kaum muslimin untuk agama mereka hari ini. Allah Jalla wa'ala mengingatkan kita semua. Wala yansurannallahu man yansuruh. Allah akan menolong siapa? Mereka yang mau menolong agama Allah. Innallaha laqawiyyun aziz. Allah itu maha kuat, lagi maha perkasa. Apa bukti mereka mau menolong agama Allah? Apakah dengan berteriak-teriak di jalan umum? Allah sebutkan kriteria mereka yang pasti ditolong oleh Allah, dan Allah katakan mereka lah orang-orang yang menolong agama Allah. Allah katakan alladzina immakkannahum fil ardi aqamus shalah wa atauz zakah wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar. Yaitu mereka apabila kami kuatkan mereka, mereka menegakkan salat. Sekarang jamaah dimuliakan Allah. Sebagian tempat masjid kosong, tiada yang sholat kecuali imam, muadzin, Bilal. Sedangkan konser yang sedang berlangsung di dekat masjid penuh membludak, dan semua mereka muslim yang menyaksikannya. Subhanallah. Bahkan Pak Imam pun begitu, sholat dia cepat-cepatkan sholatnya karena mau nonton konser juga setelah itu. Salat tiang agama. Bahkan jihad itu tidak Allah anjurkan kecuali agar salat ditegakkan. Ketika ada orang yang bertanya kepada Rasulullah, siapakah pejuang itu ya Rasulullah? Nabi menjawab, man qatala litakuna kalimatullahi al-ulya fahuwa fi sabilillah. Pahlawan di medan jihad di jalan Allah adalah orang yang mereka berperang niatnya untuk menegakkan la ilaha illallah, menegakkan anna Muhammadur Rasulullah, agar salat ditegakkan. Maka perjuangan apa yang kita inginkan apabila salat yang merupakan tiangnya agama dan harga mati di dalam Islam justru kita robohkan dan kita tiadakan. Maka Allah katakan alladzina immakkannahum fil ardh aqamus shalah. Mereka yang menolong agama Allah pasti akan kami tolong, yaitu mereka yang menegakkan sholat di dunia ini. Menyedihkan jemaah kondisi kaum muslimin terhadap sholat hari ini. Seandainya jumlah kaum muslimin di dalam masjid di saat sholat 5 waktu dan sholat Jumat seperti jumlah mereka ketika nonton konser, bahkan sebagian konser musisinya adalah LGBT, membawa bendera-bendera LGBT. Mayoritas penontonnya adalah mereka yang berteriak free, free Palestine, save Palestine. Mereka yang membeli tiket-tiket konser LGBT tersebut dengan harga yang begitu mahal. Tetapi sebelumnya dan setelah itu free, free Palestine, save, save Palestine. Save Palestine, apa yang engkau inginkan jika engkau tidak sholat? Sedangkan doa yang paling mustajab untuk saudara-saudara kita di Palestina yang dibantai oleh mereka Zionis Yahudi, bangsa yang bersaudaranya kaum kera dan khanazir, adalah di dalam sholat. Doa kita yang paling mustajab untuk mereka adalah ketika kita sujud. Nabi mengatakan aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih fa huwa sajid. Doa, keadaan seorang hamba paling dekat dengan Allah adalah ketika dia sujud.
Berapa kali kita sudah mendoakan saudara-saudara kita di Palestina yang dibantai oleh Zionis Yahudi dalam setiap sujud kita. Nah, dan saudara kita dibantai jamaah bukan hanya di Palestina. Di Suriah dibantai juga oleh orang-orang kafir, Rusia dan kawan-kawannya. Di Borneo juga dibantai. Di India saudara-saudara kita Muslim juga dibantai. Bahkan terkadang ada seorang muslimah, dia dibuli karena pakaian Islamiah dan dia sebagai mahasiswi Universitas Islam. Apa sebabnya? Karena mereka sendiri yang menghancurkan Islam. Jamaah yang dimuliakan Allah, sudah berapa tahun kaum muslimin dizalimi di sana dan kemari. Bukan baru 2-3 bulan ini. Sudah puluhan tahun di berbagai tempat. Dan demo yang dilakukan sudah berulang kali. Gak ada pengaruhnya. Tetapi coba seandainya jumlahnya kaum muslimin. Ketika sholat 5 waktu. Ketika Jumat. Seperti jumlah mereka ketika demo. Dan seperti jumlah mereka ketika nonton konser. Dan seperti jumlah mereka ketika nonton bola. Maka dipastikan di negara ini tidak mungkin ada orang-orang seperti Abu Duda dan yang semisal dengannya. Tidak mungkin ada di Indonesia ini orang-orang yang seperti Abu Duda dan yang semisal dengannya, yang berani mencela Islam dan menyakiti hati kaum muslimin terang-terangan. Nah, kenapa? Karena wibawa kaum muslimin tidak ada lagi. Nah, mereka sebagian mereka free Palestina tapi nggak sholat. Dia merasa sudah save Palestina hanya dengan menyumbangkan sebuah lagu beberapa menit lamanya. Tetapi dia nggak sholat. Save Palestina, setelah itu dia karaokean. Free Palestina, setelah itu dia dugem. Free Palestina dengan rokok buatan Israel di mulutnya. Free Palestina keluar masuk bank ngambil pinjaman riba. Free Palestina dia tetap berzina. Free Palestina tetapi dia nggak sholat. Save Palestina apa yang kita inginkan? Demi Allah, seandainya jumlah kaum muslimin di masjid seperti jumlah mereka ketika turun ke jalan, ketika mereka nonton konser dan seperti mereka menyaksikan permain sepak bola, demi Allah tidak akan ada yang berani menzalimi muslim di dunia ini. Gak usah jauh-jauh, kita di Indonesia jumlah muslim mayoritas. Tapi betapa banyak orang-orang yang berani mencela Islam dan kaum muslimin seperti Abu Duda dan kawan-kawannya. Kenapa? Nggak ada wibawa lagi. Bahkan jauh hari sebelum Nabi kita sallallahu alaihi wasallam wafat. Di dalam hadis Thauban radhiyallahu an, Nabi bersabda, "Yushiku an tada'a 'alaikumul umam kama tada'al akalatu 'ala qusahatiha." Akan datang suatu masa di mana umat Islam ini dibantai oleh umat-umat kafir dari berbagai sudut dunia. Itu berita dari Nabi jauh hari sebelum beliau wafat. Kama tada'al akalatu ala qus'atiha, sebagaimana makanan yang sudah terhidang disantap oleh orang yang akan menyantapnya. Mendengar berita Nabi SAW tersebut, para sahabat bertanya, "Amin qillatin nahnu yawma idzin ya Rasulullah?" Apakah kaum muslimin dibantai oleh orang-orang kafir di seluruh penjuru dunia itu karena mereka kaum minoriti? Karena mereka minoritas? Karena mereka nggak punya pesawat tempur? Karena mereka nggak bisa bawa pesawat, nggak bisa buat ini dan itu? Karena mereka minoritas? Nabi menjawab, "Bal antum katsir. Walakinnakum gusa'un ka gusa'i sail." Justru kaum muslimin saat itu jumlahnya mayoritas. Tetapi jumlah mereka yang mayoritas seperti buih di laut. Betapa banyak muslim hari ini yang enggak sholat jamaah. Ketika acara maulid, Masya Allah, membludak masjid. Azan dikumandangkan, sebagian mereka tetap dengan nasib maulidnya. Sebagian mereka pulang nggak sholat. Bahkan yang lebih buruk lagi, dia tetap di masjid, duduk di teras masjid sambil makan kanduri maulid tetapi nggak sholat. Kemudian dia mengatakan syiar Islam, cinta Nabi, cinta Rasul. Ini fakta yang kita saksikan puluhan tahun. Nabi katakan mereka mayoritas. Tapi jumlah mereka yang mayoritas itu seperti buih di laut. Betapa
Betapa banyak muslim hari ini yang gak sholat. Bahkan sebagian mereka kalau kita ajak sholat, dia ajak, Ustaz, saya bukan gak mau sholat Ustaz, tetapi saya gak tahu cara sholat seperti apa. Na'udzubillah min dzalik. Nah, betapa banyak hari ini muslim, wanita muslimah hamil di luar pernikahan. Setelah 9 bulan lamanya, dia menjaga bayinya di dalam perutnya dengan berbagai pengorbanan. Setelah lahir, dia bunuh. Setelah lahir, dia letakkan di tong sampah. Setelah lahir, dia lemparkan ke hutan. Muslimah. Nah, gak ada agama pada mereka. Kemudian Nabi memberitakan lagi dengan sebuah berita yang tak kalah pahit daripada berita Nabi di atas. Apa Nabi beritakan? Nabi katakan, wala yanzi'annallahu min suduri aduwikum al-mahabah minkum. Dan demi Allah, Allah akan cabut wibawa di dalam hati-hati orang kafir terhadap kalian. Maka tiada orang kafir yang menganggap kalian beribawa dan segan kepada kalian. Apa sebabnya? Wa yuqdhafu fi qulubikumul wahad. Karena ada penyakit wahan di hati-hati kalian saat itu. Ini yang menjadi sebab orang kafir tidak segan dan tidak memandang kalian. Karena di hati-hati kalian ada penyakit wahan saat itu. Wamal wahyu ya Rasulullah. Apakah penyakit wahan itu ya Rasulullah? Sehingga karenanya orang kafir mampu membantai umat Islam dan tidak memperhitungkan mereka, serta kaum muslimin tidak lagi berwibawa di mata-mata mereka. Wa mal wahnu ya Rasulullah. Apa penyakit wahan itu ya Rasulullah? Tanya para sahabatnya. Maka Nabi SAW menjawab, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Ambisi yang sangat kuat terhadap dunia dan benci kematian. Hari ini demi satu kursi, sebagian orang berani mengorbankan ribuan nyawa. Demi kepentingan politik, dia berani mengadu domba sesama rakyat, mengadu domba sesama kaum muslimin. Karena keuntungan profit dari jualannya yang dia harapkan tidak lebih dari 50.000, dia tinggalkan sholat 5 waktu. Di saat azan maghrib dikumandangkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, dia yang sedang jualan di gerobaknya mulai berhitung-hitung. Kalau saya tinggalkan untuk sholat, maka profit saya sekian akan hilang. Akan menghabiskan waktu 20-30 menit. Padahal dalam 20-30 menit ini nasi goreng saya bisa laku sekian bungkus, setiap bungkus saya sekian untungnya. Akhirnya dia abaikan panggilan Allah dan dia tetap jualan, kemudian tidak sholat. Itu kualitas muslim hari ini. Bagaimana mereka mau diajak perang jihad? Diajak sholat saja mereka nggak mau. Bagaimana mungkin kita mengajak kaum muslimin untuk menaklukkan Masjidil Aqsa hari ini, sedangkan masjid yang di samping rumahnya, bahkan toa masjid di depan kamar tidurnya, dia tidak mampu sampai ke masjid tersebut. Padahal toa masjid di depan kamar tidurnya. Jarak masjid tidak lebih dari 20 meter dari rumahnya. Dia tidak mampu menakluknya. Mungkinkah dia akan mampu menaklukkan Masjidil Aqsa? Makanya Nabi katakan, karena cinta dunia yang luar biasa di dalam hati kalian. Demi dunia hari ini, orang meninggalkan sholat. Adzan dikumandangkan, dia sedang satu meja proyek dengan pejabat. Mau sholat, takut proyeknya nanti tidak dimenangkan. Iqamat sudah dikumandangkan, hatinya mulai lagi gelisah. Sholat Bapak Gubernur, sholat atau Bapak Bupati, sholat atau Bapak Kabid, sholat ataukah dengan Bapak WLP, sholat atau komandan. Saya sholat dimarahi. Kalau saya sholat PL saya pasti nggak dapat. Kalau saya sholat tender saya pasti nggak dimenangkan. Akhirnya demi tender, demi PL, demi komandan, demi karir yang dia harapkan, yang nilainya tidak lebih dari satu sayap seekor nyamuk, dia rela meninggalkan sholat yang merupakan tiang agamanya. Yang mana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, la hadza minal Islam liman taraka shalah.
Tidak ada bagian sedikit pun dari Islam orang yang meninggalkan salat. Yang tidak salat tidak boleh dipanggil muslim di dalam agama ini. Itu ucapan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Siapa yang berani mengatakan beliau radikal? Siapa yang berani mengatakan beliau terlalu keras, ekstrim? Beliau Umar bin Khattab mengatakan la hadza minal Islam liman taraka shalah. Tidak ada bagian sedikit pun dari Islam ini untuk mereka yang tidak salat. Jamaah yang dimuliakan Allah. Wa karahiyatul maut. Yang kedua kata Nabi, kalian sangat benci kepada kematian. Hari ini jamaah yang dimuliakan Allah, sebagian besar kaum muslimin jangankan untuk mati, dengar kajian yang membahas tentang kematian aja dia udah marah. Terlalu tegang ceramah hari ini. Terlalu tegang khutbah Jumat hari ini. Kita jadi takut hidup ini. Jadi nggak tenang lagi hati ini. Dikit-dikit azab kubur, dikit-dikit neraka, dikit-dikit alam barzah. Mestinya ceramah itu ketawa ketiwi. Mesti ceramah itu kocak. Begitu ada ustadz yang ceramahnya hanya cerita-cerita ketawa ketiwi kocak, baru orang kaum muslimin semangat menghadirinya dan mengatakan ini baru ceramah yang mantap. Ini baru ustadz pemersatu umat, kocak banget kajiannya. Ini kualitas Islam kaum muslimin hari ini. Makanya 13 tahun Nabi di Mekah bersabar. Padahal sekian sahabat Nabi dimutilasi, disiksa dan sebagainya. Setelah sekian tahun di Madinah belum ada jihad. Setelah mereka bertauhid, tidak berbuat syirik, menegakkan solat, mau menerima hukum ini halal, ini haram, khamar haram, riba haram, barulah turun ayat jihad. Jamaah yang dimuliakan Allah, Nabi SAW telah menyebutkan kepada kita di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, "Idza tabayatum bil'inah wa akhadhtum aznab al-baqar wa raditum biz-zar' wa taraktum al-jihad fi sabilillah sallatallahu 'alaikum dhullan la yanzi'u 'ankum hatta tarji'u ila dinikum." Apabila kalian, wahai umat Islam, ini sabda Nabi kita, Nabi Muhammad SAW yang kita mengaku cinta kepadanya. Mari kita simak sabda beliau tentang umat beliau yang ada di akhir zaman khususnya. Nabi katakan, idza tabayatum bil'ina, apabila kalian sudah mulai melakukan transaksi jual beli yang haram, riba dan yang lainnya, wa akhadhtum aznabal baqar, kalian sudah terlena dengan hewan ternak kalian. Hari ini dengan kendaraan, betapa banyak orang hanya gara-gara main motor trail nggak sholat, gara-gara goes nggak sholat, gara-gara goes durhaka sama orang tuanya, gara-gara ikut motor trail durhaka sama orang tuanya. Fakta. Waraditum bizara, kalian sudah terlena dengan tanaman-tanaman kalian. Bahkan hari ini sebagian orang hanya gara-gara game online dia berani berantem, bertengkar, bahkan ada yang rela membunuh orang tuanya gara-gara judi online dan sebagainya. Wa taraktumul jihad fi sabilillah, dan kalian sudah meninggalkan perjuangan di jalan Allah, Allah akan timpakan kehinaan kepada kalian. La yanzi'u ankum, dan Allah tidak akan menarik itu kehinaan dari kalian sampai kapan? Hatta tarji'u ila dinikum, sampai kalian kembali ke agama Allah Jalla wa Ala. Perang Badar, jumlah kaum muslimin cuma 300 orang tanpa persenjataan yang lengkap, sedangkan musuh yang mereka hadapi berjumlah 1.000 dengan pasukan-pasukan yang lengkap dengan persenjataannya dan dipimpin oleh tokoh-tokoh mereka langsung. Allah berikan kemenangan untuk kaum muslimin. Sedangkan perang Hunain, jumlah kaum muslimin berkali-kali lipat lebih banyak daripada orang-orang kafir, tetapi Allah timpakan kekalahan kepada kaum muslimin. Apa sebabnya? Karena ada sifat ujub di hati sebagian muslim yang baru masuk Islam saat itu, sehingga Allah abadikan dalam surat At-Taubah, wa yauma hunainin idz a'jabatkum kathratukum falam tughni ankum syai'a. Ingat oleh kalian kejadian Hunain, di mana jumlah kalian yang banyak membuat sebagian kalian ujub, sehingga karena ujub Allah timpakan kekalahan kepada kalian. Itu baru ujub. Lah bagaimana kita mau ngajak jihad kaum muslimin hari ini? Jangankan pergi jihad, jual bakso saja dia pakai jimat. Daftar PNS saja dia bawa jimat. Gimana mau
mulia ya jihad. Para sahabat Nabi, Allah berikan teguran dengan Allah turunkan kekalahan karena adanya sifat ujub di sebagian hati mereka yang baru masuk Islam saat itu. Bahkan ketika Nabi melihat ada gelang di tangan salah satu sahabatnya, Nabi bertanya, "Ma hadza?" Gelang apa ini? Tanya Nabi kepadanya. Maka sahabatnya ini menjawab, "Minal wahin." Ini gelang jimat. Biar enggak kena penyakit wahan, penyakit yang menimpa telapak tangan di masa itu. Mendengar dan mengetahui itu jimat yang dia bawa, maka Nabi katakan, "Inza'a fa innaha la taziduka ila wahna." Lepaskan ini jimat dan buang jauh-jauh, karena jimat itu hanya membuat engkau semakin pengecut, semakin penakut dan berada di dalam keterpurukan. Wa in mitta wa ya alaik ma aflahta abada. Dan apabila kamu mati dan masih memakai jimat, maaflah ta'abada, engkau akan celaka selama-lamanya. Itu sabda Nabi SAW. Ibadallah, sedang salah Jumat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Aquli qawli hadha wa astaghfirullah wa atubu ilaihi. Fastaghfiruhu wa atubu ilaihi innahu huwa tawwabur rahim. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله. ويقول ربنا جل جلاله في كتابه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أنجِ المسلمين والمسلمات في فلسطين. اللهم انصر إخواننا في فلسطين على أعدائهم أعدائك أعداء الدين. اللهم اشف مرضاهم وارحم موتاهم وسدد رميهم واجمع كلمتهم ووحد صفوفهم. اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب اهزم اليهود ومن معهم ودمرهم تدميرا. اللهم عليك بدولة اليهود ومن معهم ودمرهم تدميرا. اللهم أنزل عليهم بأسك الذي لا يرد عن القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وأقيموا الصلاة.